langsung mulai saja ya untuk sharing session kita di sore hari ini. Saya bisa buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, nama budaya dan Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. kebajikan. Jadi salam sejahtera untuk kita semua ya. Eh, jadi alhamdulillah ini merupakan webinar sharing session yang keempat ya atau kelima ya di bulan puasa ini, dan alhamdulillah di sharing session kali ini kita kehadiran seorang expert ya, expert di bidang cyber security ya, cyber security spesialis, yaitu Pak Yohanes Nugroho. Jadi Pak Yohanes Nugroho di sore hari ini nanti akan mengisi terkait fundamental reverse engineering. Kita akan bahas tentang reverse engineering, kemudian seperti apa masa depan dari skill reverse engineering khususnya di industri IT ya, industri teknologi informasi gitu. Eh, jadi Pak Yohanes, apakah sudah hadir? Oh, sudah ada ya. Halo Pak Sudah. Yohanes. Halo. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya mungkin bisa memperkenalkan sedikit ya terkait profil Pak Yohanes. Sebentar saya izin share screen. Eh, jadi ini adalah biodata profil Pak Yohanes Nugroho ya. Jadi Pak Yohanes Nugroho adalah seorang cyber security spesialis. Ya. Jadi beliau menempuh pendidikan S1 di ITB ya, kemudian juga S2 di Teknik Informatika ITB. Eh, Kemudian sertifikasi beliau Sertifikasi beliau. itu banyak di offset ya nih. Saya lihat ini sertifikasi di offset ini sudah diborong semua sama beliau ini. Ada OSCP, OSWE, OSET, OSEP, sampai OSCE 3. Jadi beliau sebagai seorang part-time pentester di Indonesia selama kurang lebih 8 tahun, kemudian melanjutkan profesinya sebagai seorang cyber security spesialis di Thailand, yang fokus pada reverse engineering. Jadi sedikit pengantar ya teman-teman terkait keahlian reverse engineering ini merupakan keahlian untuk eh, melakukan reverse gitu ya, melakukan reverse terhadap suatu aplikasi ya yang umumnya sudah dikompil ya dalam bentuk bitcode ya atau bahasa executable ya, misalkan eh, format aplikasi ya misalkan .exe itu bagaimana caranya dikembalikan ke dalam bentuk source code aslinya gitu. Jadi keahlian reverse engineering ini banyak sekali kita jumpai di mana ya. Salah satunya adalah di bidang forensik ya, misalkan untuk melakukan reverse terhadap suatu malware gitu. Ini sering kita temui ya, apa ada APK ya di WhatsApp gitu, grup ya, WhatsApp grup kadang ada broadcast download undangan .apk gitu. Jadi yang file .apk ini adalah file compile ya dari suatu aplikasi, kemudian kita dikompil sehingga dengan begitu kita bisa melihat seperti apa source code-nya, seperti apa instruksi yang dibangun di dalam aplikasi tadi, sehingga kita bisa mengetahui aktor ya di balik orang-orang yang melakukan eh, suatu tindakan kriminal gitu. Kemudian dan keahlian reverse engineering itu juga lagi banyak dibutuhkan di industri aplikasi gitu, karena kan industri itu mereka mengembangkan aplikasi ya, dan tentu saja dibutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian reverse engineering ini untuk apa? Untuk memproteksi ya, untuk memproteksi, untuk melindungi daripada aplikasi yang dikembangkan gitu kan.
Oke, tanpa berlama-lama lagi di sini sudah menunjukkan jam 16:02 ya. Jadi saya mungkin bisa langsung mempersilahkan saja kepada Pak Yohanes Nugroho. Eh, Mohon izin Pak Yohanes, eh, eh, apakah sudah siap Pak? Ya. Ya, sudah siap. Kalau bisa Eh, saya share nanti saya bisa mulai. oke, oke. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saya persilakan saja pada Pak Yohanes. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Saya masih belum bisa share screen-nya. Oh, masih. Oh, sebentar. Baik, saya jadikan host dulu, Pak. Saya jadikan host dulu. Di kantong ada nggak? Oke, sudah, Pak. Eh, sudah Yang bisa, hitam. Pak. Oke. Nggak ada kantong. Nggak ada. Belakang. Ya, bisa dilihat jelas, Pak, slide-nya. Pak Yohanes, mungkin masih mood kali ya ininya, mic-nya. Oh, Oke, maaf, tadi masih mute. ya, Oke, ya. oke. Oke. Bisa dilihat kan ya slide-nya? Oke. Oke, jadi saya akan bahas mengenai reverse engineering dan industri security. Ini slide ini perkenalan aja mengenai reverse engineering. Topik reverse engineering sendiri sangat cukup rumit. Nanti saya jelaskan, saya kasih contoh seperti apa. Eh, jadi materinya itu apa itu reverse engineering, berbagai profesi yang berhubungan dengan reverse engineering, contoh melakukan reverse engineering aplikasi, dan masa depan reverse engineering ini di era AI. Nah, tapi sebelum kita tahu tentang masa depan era reverse engineering, ya harus tahu dulu apa itu reverse engineering, kenapa itu penting dalam bidang security, dan apa sih tantangannya saat ini gitu. Apakah nanti bakal bisa dibantu sama artificial intelligence atau enggak. Nah, ini beberapa contoh hal-hal reverse engineering yang pernah saya lakukan. Saya pernah reverse engineer yang namanya device namanya Pokemon Go Plus. Itu device hardware yang bisa connect ke game Pokemon Go. Ini cuma salah satu contoh yang pernah saya lakukan. Terus pernah juga nge-reverse engineer misalnya Mandiri e-money dan nemu bug di situ. Terus pernah juga membedah eKTP, gimana caranya ngebaca eKTP seperti apa. Ini nanti linknya ada semuanya di blog saya, jadi bisa dilihat, dibaca sendiri lengkapnya ya. Saya cuma sekilas-sekilas saja menjelaskan beberapa hal yang pernah saya lakukan gitu. Yang terbaru kemarin reverse engineering model handwritten digit recognition di aplikasi mobile Sirakap. Jadi diekstrak eh, model AI-nya dan digunakan di aplikasi kita. Nanti saya bahas agak lebih banyak lagi mana yang terakhir ini. Nah, pertama saya mulai dulu apa itu reverse engineering. Nah, reverse engineering itu memahami sesuatu dengan membongkar hal tersebut. Bisa orang itu mereverse engineer resep masakan, bisa desain mesin, bisa layout PCB, bisa kode program. Nah, di sini tentunya kita cuma bahas tentang kode program ya, tapi sebenarnya reverse engineering itu lebih luas. Jadi ada orang yang dari nyicipin makanan bisa tahu oh resepnya begini, atau misalnya mesinnya dibongkar, digambar ulang
semuanya terus dibikin ulang. Itu contoh reverse engineering juga. Nah, untuk apa ini reverse engineering? Banyak, misalnya membongkar malware. Ini kalau dari sisi positif security-nya bisa membongkar malware. Tadi tadi dibahas juga forensik ya, misalnya ada tadi yang ngirim APK, pengen dilihat, mungkin kadang-kadang bisa ketahuan siapa pengirimnya, atau paling nggak ketahuan ini bakal ngirim ke Telegram bot yang mana, terus nanti bisa di spam atau diapain. Atau kalau ada malware, mungkin bisa dibikin anti malware-nya, tergantung jenis apa malware-nya. Terus reverse engineering juga dipakai untuk mencari bug security. eh, sorry. Terus memahami algoritma atau protokol tertentu, bisa juga memodifikasi program atau game, misalnya Udah eh, sih, mungkin sambil. pernah dengar eh, kalau ada yang modifikasi aplikasi Gojek misalnya, atau cheat game, itu juga didapatkan pertama dari reverse engineering dulu. Atau kita cuma pengen tahu apakah sebuah program itu aman atau enggak, bisa dibongkar atau enggak. Kerjaan pen tester tuh kayak gini, kadang ngebongkar program, liatin, oh ini ada bagian yang nggak amannya, atau enkripsinya nggak aman, atau ada API key di dalamnya, atau apa, itu bisa didapat dari reverse engineering. Nah, terus, jadi RE ini sangat penting ya, karena kalau nggak pakai reverse engineering, kita nggak bisa nemu bug di kernel Linux, di kernel Windows, di bug yang low level, itu nggak bisa. Dan kalau kita nggak bisa nemu bugnya, kita nggak bisa bikin exploit-nya. Dan kalau kita nggak melakukan RE, kita nggak bisa reverse engineering, kita nggak bisa analisis virus, nggak bisa membuat anti malware, nggak bisa bikin dekriptor. Jadi ini sangat penting, walaupun nggak banyak dari komunitas security itu mungkin cuma sekian persen yang bisa melakukan reverse engineering ini. Tapi reverse engineering juga bisa buat kejahatan. Contohnya kalau misalnya pernah ada yang ngedownload film bajakan yang formatnya web rip, itu hasil reverse engineering dari yang namanya Whitefine Digital Rights Management. Jadi orang bisa nemu key-nya, terus bisa ngedownload filmnya di decrypt supaya nggak terenkripsi lagi. Itu salah satu contoh ada orang hasil reverse engineer, orang lain cuma menikmati hasilnya. Terus game bajakan, software bajakan, sekarang mungkin lebih sedikit ya dibanding zaman dulu, tapi cukup banyak juga masih, karena beberapa game yang baru dirilis itu cukup mahal, jadi kadang-kadang orang pengen tetap baca. Jadi ini biasanya dilakukan dengan reverse engineering, dicari proteksi aktivasinya atau proteksinya seperti apa, terus di bypass. Terus game modding dan cheat. Ini modding game ini ada yang legal dan ada yang tidak legal. Yang legal itu memang pembuat gamenya mengizinkan ada mod untuk game tersebut. Yang nggak legal itu biasanya biar curang supaya menang. Ini juga industri yang cukup besar. Eh, Setiap kali ada yang berhasil ketemu itu dituntut sampai jutaan dolar atau belasan juta dolar gitu. Terus ada lagi modifikasi aplikasi. Jadi aplikasinya, misalnya nih Gojek, Grab itu eh, ada yang bikin aplikasi supaya misalnya auto accept order, atau pokoknya apalah, jadi pakai rule-rule tertentu. Saya nggak tahu sekarang ini kondisinya seperti apa, tapi beberapa tahun yang lalu ini rame banget, termasuk juga di yang aplikasi Grab juga, orang pengen dapat order yang bagus, jadi yang bisa pakai aturan-aturan tertentu, kalau ordernya begini dan begini dan begini, accept, terus dia bisa menang dibandingkan driver yang nggak pakai aplikasi yang dimodifikasi. Nah, lalu apakah ini ilegal melakukan reverse engineering? Ini tergantung hukum di negara tersebut. Di Indonesia, setahu saya nggak ada hukumnya untuk melakukan reverse engineering ini. Kalau di Amerika, di Eropa ini boleh untuk tujuan positif, misalnya interoperabilitas, yaitu misalnya kayak saya ingin software saya bisa jalan eh, mendukung software yang lain gitu, misalnya supaya bisa connect ke software yang lain, itu dibolehkan. Nah, kalau mau reverse engineering malware itu nggak apa-apa, itu legal. Karena juga nggak mungkin yang bikin malware-nya nuntut kayak, oh ya nggak boleh di reverse gitu. Nggak boleh, ya nggak bisa kan kayak gitu. Nah, terus kalau bisa reverse engineering, pekerjaannya apa yang tersedia? Nah, kalau untuk di Indonesia dan saat ini,
pekerjaan legal yang cuma fokusnya reverse engineering itu sulit, cukup jarang. Kalau kita jadi pentester atau forensik, kadang berurusan dengan reverse engineering. Tapi ini bukan fokus utama pekerjaannya. Kalau pentester itu ya ngetes security, terus nanti kadang-kadang, oh ini ada software-nya perlu dibongkar, kadang-kadang itu pakai reverse engineering. Tapi itu bukan fokus utamanya. Beda dengan malware researcher yang di luar negeri sana, atau di IoT. Itu mereka fokusnya memang hanya reverse engineering saja. Yang paling dekat di sini contohnya di Singapura, ada misalnya Star Labs, itu dia kerjaannya hardware apa dibongkar atau software apa dibongkar, dicari bug-nya. Mereka kadang-kadang ngejual exploit ini ke penegak hukum gitu, buat biar mereka bisa ngakses, biar bisa ngeksploit duluan, atau biar bisa mengamankan sistemnya duluan. Itu yang legal seperti itu. Tapi juga pekerjaan yang mencari bug, dan ini tuh ada juga yang ilegal. Jadi dicari bugnya, ketemu, dijual ke siapa yang pokoknya nawar paling tinggi gitu. Oke. Nah, kita tadi kan mau fokus tentang reverse engineering software. Jadi kita ada yang namanya source code dan machine code. Kalau source code-nya dalam bahasa tertentu, itu kita bisa jalanin langsung, nggak usah di-compile. Misalnya JavaScript atau Python, itu tinggal dijalanin Python nama program, nama filenya, atau Node nama filenya. Nah, untuk efisiensi, biasanya kode program ini di-compile menjadi bahasa mesin. Jadi, atau kadang-kadang bukan bahasa mesin, tapi bahasa intermediate language tertentu. Tujuannya ini selain untuk efisiensi, ini tujuan utamanya ini efisiensi, tapi karena jadi bahasa mesin, ini akan mempersulit kita memahami kodenya. Jadi, tool apa kalau misalnya kita mau ngebongkar sesuatu, tergantung apa yang mau dibongkar. Aplikasi mobile, misalnya bisa pakai APK Tool, JetX, terus aplikasi desktop, ada yang IDA Pro, Binary Ninja, Ghidra, terus device IoT juga ada banyak tool-tool yang tersedia. Nah, tergantung juga ini software-nya diproteksi atau enggak, mungkin pakai debugger atau unpacker atau decryptor atau apapun supaya bisa kita melihat kodenya. Nah, apakah kita bisa melakukan reverse engineering kalau nggak punya kodenya, kalau nggak bisa akses kodenya? Itu kadang-kadang bisa. Misalnya programnya ada di remote device atau hardware-nya diproteksi, kita nggak bisa lihat kode programnya, kita cuma bisa masukin sesuatu, lihat keluarannya seperti apa gitu. Nah, ini istilahnya black box reverse engineering. Ini cuma lihat doang, programnya dijalanin, lihat diubah inputnya, keluarnya apa gitu. Kadang-kadang kita bisa tahu gini, wah ini programnya ternyata cuma buat menghitung sesuatu, atau wah ini programnya berbahaya, bisa menghapus sesuatu, karena ternyata kalau diinputin ini, file saya kehapus. Itu kita bisa lihat contoh black box reverse engineering. Kita nggak liatin kodenya seperti apa. Nah, kadang-kadang malware juga dianalisis seperti ini, karena malware-nya terlalu rumit, kadang-kadang dimasukin ke virtual machine, jalanin, terus ya udah mungkin dia nge-delete sesuatu atau apa gitu, kita bisa lihat behavior-nya. Tapi kalau kita cuma black box saja, kita nggak bisa menemukan kalau ada yang tersembunyi. Misalnya programnya berubah kalau Jumat Kliwon tanggal 13, atau programnya ternyata mendeteksi kalau di Indonesia dia nggak jalan, atau di Rusia dia nggak jalan. Nah, kalau cuma sekedar black box, kita nggak bisa ngelihat isinya seperti apa. Jadi, contohnya itu banyak malware dari Rusia, kalau dia mendeteksi bahwa keyboard Rusia itu terinstall, dia nggak jalan. Karena di Rusia itu orang bisa bikin malware, menginfeksi sistem di dalam negeri Rusia, mereka bisa dituntut. Tapi kalau mereka menginfeksi negara lain, mereka nggak peduli. Mereka itu di luar hukum mereka gitu. Jadi ada yang membuat malware yang kayak gitu. Nah, kalau programnya ada, ini yang dilakukan itu kita baca kodenya. Jadi tadi entah itu bahasa mesin atau bahasa PHP atau apa, itu bisa dibaca. Kadang source code-nya ada, bisa dibaca, tapi dibuat jadi rumit atau istilahnya obfuscated. Nah, dan sering kali juga ini udah jadi bahasa mesin. Nah, terus gimana kita dapetin programnya? Ya kalau program desktop itu gampang, cari filenya, copy, terus kita masukin ke tool, kita reverse engineer. Nah, kalau
programnya itu dari mobile device, misalnya dari Android, itu bisa diekstrak, gampang, APK-nya diambil. Untuk iOS, bisa kita copy, tapi itu di-encrypt. Kalau misalnya device-nya nggak di jailbreak, kita nggak bisa ngedecrypt programnya. Jadi kalau dimasukin ke disassembler atau di compiler, hasilnya kacau, nggak kelihatan apa-apa, nggak masuk akal gitu. Jadi untuk versi iOS ini udah mulai susah, jadi mulai harus pakai device yang di jailbreak, harus pakai tool tertentu, bisa diekstrak. Nah, terus kalau mau reverse engineering malware, kadang malware-nya itu fileless. Dia nggak nge-save, terus run sesuatu, nggak. Programnya itu benar-benar cuma ada di memori saja. Kalau misalnya komputer dimatiin, hilang. Atau misalnya kita mau berusaha cari di Explorer, pakai file Explorer atau pakai file manager, cari mana file malware-nya. Nggak ada cuma di memori. Nah, ini tuh perlu diekstrak dari memori, entah itu di dump, entah itu pakai misalnya pakai virtual machine-nya di save, terus diekstrak programnya. Nah, belum lagi kalau programnya ini misalnya ada di router atau di kamera atau di device lain, itu kadang-kadang kita perlu ekstrak dengan hardware tertentu. Tergantung chipnya ini apa, pakai interface-nya misalnya pakai SPI atau interface-nya mungkin harus paralel atau apa harus kita cari tahu dan kita ekstrak programnya. Karena itu langkah pertama. Terus kalau misalnya embedded system, ke contoh lainnya lagi tadi kalau misalnya embedded system itu sistem router, kamera, device-device yang hardware itu, kadang gampang, kadang susah. Kadang kita bisa kayak, oh ini chipnya ini ada update-nya, bisa kita download file update-nya dari website yang bikin. Jadi kita nggak usah ngebongkar firmware-nya, nggak usah bongkar apa-apa, kita cukup download-nya. Terus chipnya itu nah kita harus mencari tahu dokinya. Kalau misalnya kadang-kadang ada dokumentasinya, enggak, kadang harus minta ke forum-forum tertentu karena sifatnya rahasia. Terus, tapi kalau udah kita dapat firmware-nya, akhirnya yang harus dilakukan itu adalah tetap eh, membongkar software-nya karena intinya reverse engineering software lagi, meskipun judulnya itu reverse engineering hardware, tapi tetap oke. Ini contoh waktu dulu saya reverse engineering hardware Pokemon Go, itu harus yang kabel-kabel ini harus disolder manual buat bisa mengedit chip ini. Nah, kalau udah dapet firmware-nya, dapat kode programnya, yang bisa dilakukan pertama kali banget itu, contohnya bisa pakai hex editor. Ini kadang-kadang untuk aplikasi yang sangat sederhana, kita cukup pakai hex editor bisa nyari apa yang kita mau. Contohnya, saya ada program, ada password. Ternyata passwordnya pakai plain text saja. Atau programnya ngebuka tentu saja. Itu bisa kelihatan pakai hex editor. Itu cara reverse engineering yang tingkat paling sederhana. Nah, berikutnya, kita bisa menggunakan namanya disassembler. Ini kode biner ditampilkan sebagai assembly. Assembly-nya ini tergantung dari arsitektur CPU-nya. Kalau desktop biasanya pakai Intel, walaupun yang Mac udah mulai pakai ARM. Terus ada yang masa depan itu bakal namanya pakai RISC-V. Terus yang dulu itu beberapa Mac zaman dulu ada yang masih pakai PowerPC, beberapa router yang lama masih pakai MIPS. Terus sekarang Cina punya arsitektur sendiri namanya Lungson. Itu dia karena nggak mau bergantung lagi sama Barat, ini mulai tahun lalu mereka udah mulai lebih memfokuskan ke arsitektur dalam negeri. Nah, kode sederhana yang kecil itu bisa gampang dibaca kalau pakai assembly, tapi kalau kodenya udah rumit, itu susah. Jadi, contoh assembly itu seperti ini. Ini assembly Intel 64-bit. Contohnya seperti ini. Jadi, ini saya buka pakai IDA Pro, hasilnya seperti ini. Kalau nggak ngerti ini, nggak apa-apa, nanti cuma contoh aja seperti apa assembly itu. Nah, ada yang namanya decompiler.
Kalau di compiler tuh berusaha mengembalikan kode ke high level language. Nanti nama fungsi variabel itu kadang-kadang sebagian bisa direkonstruksi tapi tidak semuanya bisa. Nah, itu butuh campur tangan supaya bisa benar-benar terbaca. Supaya terbayang, ini saya berikan contoh fungsi yang sangat sederhana, decompile seperti apa, terus dilakukan oleh reverse engineer ini. Jadi contohnya ini ada yang namanya bubble sort. Ini algoritma sederhana. Kalau misalnya di sini saya ngasih juga print bubble sort method. Ini supaya jelas namanya ini. Kalau kalau di program beneran sih nggak akan ada print di awal ini nggak ada ya. Nah, ini algoritma sangat sederhana. Bukan algoritma yang rumit. Kalau algoritma yang rumit lebih lebih susah lagi nanti reverse engineering-nya. Waktu di decompile hasilnya seperti ini. Namanya nggak jelas. Fun underscore 00401190, terus ada param 1, param 2, terus di sini masih ada kebaca printf-nya bubble sort method. Nah, ini tuh salah satu cara kita mengetahui nama fungsi dari yang saya nama fungsinya ini nggak ada, tapi di sini ada tulisannya bubble sort method gitu. Ini kita jadi tahu, oke, ini berarti fungsinya bubble sort. Atau saya kadang-kadang kayak AES encryption failed atau AES block size is invalid gitu. Oh, berarti ini fungsi ini berhubungan dengan enkripsi AES misalnya. Nah, sisanya lagi ini namanya undefined for, lokal 1C, lokal dan sebagainya ini defaultnya seperti ini, susah dibaca dan ada banyak nih kali 4 kali 4 kali 4 ini. Ini kalau udah terbiasa membaca dekompilasi, ini bakal tahu bahwa ini akses terhadap array yang ukurannya 32 bit elemennya. Nah, setelah tahu bahwa tadi pertama kali tahu bahwa ini bubble sort, bisa diklik ini rename function. Nanti ini pakai Ghidra ya. Shortcutnya di punya saya udah saya ganti supaya sama dengan IDA Pro. Jadi nanti kalau misalnya orang pakai Ghidra ini mungkin bakal lihat shortcutnya tuh beda, bukan N, bukan Y. Nanti bisa dilihat sendiri shortcutnya seperti apa. Saya tinggal klik rename atau klik kanan rename function. Kita udah tahu tadi namanya apa. Terus habis itu tadi saya bilang bahwa ada operasi yang berhubungan dengan 4 byte dengan menggunakan kita bisa mengasih tipenya variabelnya pointer to integer. Ini pakai namanya retype variable. Nah, setelah kita ubah namanya, jadi atas kata kelihatan namanya bubble sort, terus pointer to integer param 1, integer param 2, ini masih agak susah dibaca di dalam sini, tapi sudah agak lebih mendingan. Nggak ada lagi yang namanya kali 4 kali 4 tadi semuanya udah hilang. Sekarang lebih gampang dibaca. Nah, kita masih bisa menambahkan bahwa indeks array itu biasanya kalau kita program itu pakai I dan J. Terus tipe temporary-nya itu integer. Terus loop for-nya kita nggak bisa ubah, nanti tergantung di compilernya. Setelah saya rename lagi tadi, jadi I sekarang lebih kebaca I sama dengan 0, J sama dengan I kurang dari count, I 1. Nah, ini tuh hampir kembali seperti semula di kode yang paling pertama tadi waktu kode yang aslinya, yang ini. Itu sudah cukup dekat dengan kode aslinya. Nah, tapi ya ini tuh baru langkah pertama sebenarnya. Kita sekarang punya source code-nya. Kita tahu ini bubble sort. Oke, itu gampang kalau yang ini. Tapi mendapatkan source code itu biasanya cuma salah satu langkah saja. Paham kodenya ngapain, itu yang lebih susah. Jadi contohnya, ada berapa juta software yang ada di GitHub gitu. Tapi kalau misalnya programmer disuruh kayak, ini ada kode program ini, ngerti nggak cara kerjanya gimana? Belum tentu ngerti gitu. Nah, kalau ngedekompilasi atau reverse engineer, itu lebih susah lagi. Bahkan programmernya, bahkan nggak ada komentarnya, nggak ada dokumentasinya. Kita harus kayak nebak-nebak sendiri. Atau contoh lain nih, kernel Linux itu open source, ada banyak bukunya, ada komentarnya, ada dokumentasinya. Nah, berapa orang yang bisa ngerti kalau dikasih kernel Linux atau disuruh modifikasi ganti ini menjadi sesuatu yang lain gitu. Masukin backdoor supaya misalnya
kalau user menjalankan perintah sesuatu, maka user itu jadi root misalnya. Bisa nggak orang biasa, programmer biasa disuruh melakukan itu gitu. Padahal source code-nya udah ada lengkap, dokumentasinya semuanya lengkap gitu. Butuh waktu berapa lama. Nah, kalau reverse engineering lebih susah lagi. Nggak ada source code-nya, kadang-kadang diproteksi, terus harus nebak-nebak gitu. Jadi bisa dibayangkan tingkat kesulitan reverse engineering itu. Nah, jadi reverse engineering itu bisa berjam-jam, berhari-hari, atau bahkan berbulan-bulan ya, bukan bukan cuma langsung reverse engineering dikasih dibuka langsung selesai gitu. Ada kadang-kadang proyek yang gampang banget, cuma disuruh mencari password terus habis itu dibuka pakai di compiler kelihatan passwordnya selesai, atau bahkan pakai hex editor kelihatan selesai gitu. Itu bisa, tapi reverse engineering yang serius itu butuh berhari-hari sampai berbulan-bulan. Tadi saya kasih contoh ke bahasa C ya, low level. Berbagai teknologi ini ada di compilernya masing-masing. Saya Android itu ada JetX GUI, .NET itu ada banyak di compilernya, bisa dipilih. Kalau misalnya Android itu contohnya jadi kayak begini. Ini saya tadi random saya ambil contoh, ada game Android yang saya buka, nggak ingat ini bahkan gamenya dapat dari mana. Ini bisa dilihat ada contohnya kayak unsupported method not decompiled ini. Jadi decompiler ini juga walaupun sering bisa mendecompile, kadang-kadang gagal juga. Jadi kalau udah kayak gini kita harus liatin kode low levelnya lagi. Nah, tadi ya itu yang contoh sebelumnya itu hampir ideal gitu. Kita dari source code dipakein di compiler, balik lagi 99% lah, hampir seperti kode semula. Tapi dalam prakteknya ini jarang terjadi. Jadi kalau tadi ada tulisannya bubble sort method gitu. Kalau nggak ada, tadi kita harus mengenali. Jadi kalau misalnya udah sering program, tahu kayak, oh ini fungsinya cuma nge-sorting array. Oh ini fungsinya apa gitu. Kadang-kadang harus dijalanin dulu. Kayak, oh kalau saya masukin array 597, tiba-tiba outputnya 579. Oh oke, berarti ini mengurutkan menaik. Atau misalnya tiba-tiba outputnya 975, oh ini berarti fungsi ini mengurutkan menurun. Nah, setelah dijalankan, kita bisa ngasih merename fungsinya. Itu pun nggak selalu bisa ditebak. Kalau dijalanin, terus ternyata tiba-tiba posisinya berubah terus gitu. Nah, itu apakah mungkin fungsinya itu buat merandomize, atau fungsinya itu buat melakukan sesuatu shifting dengan algoritma tertentu, atau apa, kita nggak tahu. Harus dibaca benar-benar. Selain itu, compiler ini bisa mengoptimasi. Jadi misalnya kayak, oh fungsi ini cuma dipanggil sekali doang di sini gitu. Fungsinya digabung aja jadi satu, misalnya. Jadi kalau kayak gitu caranya, nggak akan kita bisa kembali exactly seperti source code asalnya. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa source code yang ada dokumentasinya pun orang bahkan kadang-kadang nggak paham, ini ngapain sih programnya gitu. Nah, kadang-kadang itu juga kalau udah dikompilasi terus dibaca kodenya juga, ini nggak ngerti ngapain kodenya, karena programmernya sendiri kadang-kadang bingung mau melakukan sesuatu. Lalu terakhir ada namanya tool obfuscator. Ini yang bisa membuat fungsi sulit untuk dipahami. Nah, kalau pakai obfuscator, ini bakal jadi lebih sulit lagi. Contohnya, tadi fungsi yang sederhana tadi, yang bubble sort tadi, waktu di obfuscate, bisa jadi hasilnya seperti ini. While true, while true, while true, while true. Ini ada suara dari tadi, dari mana ya? Azril Bahtiar, Pak. Azril Bahtiar, mungkin Azril bisa boleh di-mute dulu dong. Ya. Oke, jadi contohnya ini tadi, fungsi yang sederhana tadi, kalau pakai apa namanya, obfuscator, bisa kelihatan seperti ini ya, bisa kelihatan sangat rumit gitu.
ini contohnya tadi fungsinya padahal cuma berapa baris gitu. Kalau misalnya fungsinya tuh sampai puluhan megabyte, itu udah pusing duluan lah kalau misalnya harus menangani eh, fungsi yang besar terus di obfuscate gitu. Nah, berikutnya saya mau membahas tentang ransomware dan reverse engineering. Dulu waktu awal-awal ada ransomware, itu banyak bug-nya. Dan dengan menggunakan reverse engineering, kita bisa nyari key-nya. Atau mungkin ada kelemahan waktu menghasilkan key-nya. Jadi ada beberapa contoh kelemahan ini ya. Misalnya, key-nya di hardcode. Jadi kadang-kadang bisa kelihatan langsung key-nya. Atau key-nya berdasarkan waktu saat ini gitu. Jadi misalnya berdasarkan detik saat ini gitu. Itu mungkin kayak, oh itu mah random. Nggak juga, nggak random. Jadi kita bisa brute force saja. Misalnya kayak, oh kejadian ransomware-nya di encrypt kemarin hari Rabu gitu. Kita bisa lihat, oh yaudah dites saja, cobain setiap detik. Detik pertama, kalau pakai encrypt pakai detik pertama bisa nggak, detik kedua bisa nggak, detik ketiga bisa. Cuma 86.400 detik dalam satu hari gitu. Jadi itu sedikit, maksudnya orange-nya tuh kira-kira dalam 10 hari yang lalu. Itu juga masih bisa di brute force dengan mudah. Itu contoh kesalahan ketika menghasilkan key. Nah, tapi sayangnya ransomware makin bagus, jadi tidak memiliki kelemahan lagi. Jadi ini antara gimana ya? Waktu researcher nemu bahwa wah ransomware yang ini ada kelemahannya, nanti begini cara menanganinya. Nah, dia sharing ilmu buat supaya security researcher lain bisa menangani malware sejenis itu, tapi juga pembuat malware jadi tahu, oh kalau gitu saya nggak bikin malware kayak gitu lagi. Nanti saya harus bikin yang lebih bagus lagi supaya nggak bisa di decrypt dengan cara itu gitu. Nah, tapi bukan berarti bahwa belajar RE itu sia-sia sekarang. Jadi ada banyak selain jadi ransomware yang besar ini sekarang ada grupnya. Jadi udah kayak organize kayak bisnis besar gitu ya. Jadi mereka punya kode yang dicek, ada yang tugasnya jadi programmer, ada yang tugasnya jadi customer support. Customer support tuh misalnya kayak, oh saya kena ransomware harus bayar kemana, dan kayak saya nggak tahu cara ngebayar pakai Bitcoin. Customer supportnya ransomware ini yang bakal menangani itu. Jadi mereka punya programmer, software, project manager dan sebagainya. Jadi mereka sangat terorganize. Mereka juga yang bisa menargetkan, oh ada yang tugasnya adalah mencari, misalnya, oh targetnya adalah negara ini beli uh, beli database yang berisi username dan password untuk banyak lembaga di situ. Terus ada yang berusaha masuk, berusaha menyebarkan ransomware-nya ke dalam sistemnya. Jadi mereka masing-masing punya pekerjaan, jadi udah sangat profesional tuh yang ransomware jenis pertama. Tapi ada juga, masih ada sekarang nih, ransomware pemula. Jadi mereka sering masih salah enkripsinya, bisa di-decrypt. Jadi kalau misalnya kita liatin, oh ini ada kelemahannya, bisa oh misalnya, oh ini gampang, tinggal dicari key-nya, tinggal dibongkar, atau oh ini mah enkripsinya sederhana banget, tinggal di brute force juga bisa, misalnya kayak gitu. Nah jadi eh, para ahli ransomware ini suka ya kadang-kadang masih kebanyakan udah menyerah dengan ransomware yang tingkat atas. Oke. Nah, tapi walaupun tadi ransomware itu hanya salah satu contoh dari malware ya, yang mengencrypt suatu file. Malware secara umum itu banyak yang melakukan hal-hal lain. Contohnya mungkin yang pernah dengar kasus Stuxnet. Stuxnet ini menargetkan programmable logic controller di Iran. Dulu mereka punya program nuklir. Jadi mereka punya malware. Ini kerjaannya Amerika dan Israel. Mereka menargetkan sistem pemurnian nuklirnya Iran. Jadi mereka punya mesin sentrifugal. Kalau misalnya mesinnya ini diputar sangat cepat, itu bakal error, rusak. Nah, ini tuh ahlinya tuh butuh waktu berbulan-bulan ngerti apa sebenarnya yang terjadi gitu. Jadi mereka nggak, misalnya ahli malware ini nggak pernah lihat komputer yang terhubung dengan programmable logic controller gitu. Dan setelah tahu mereka bahwa, oh ini kodenya ternyata
berusaha mencari apakah PC-nya ini terhubung ke sebuah programmable logic controller. Kalau iya, dia bakal ngirim komen buat nyari modelnya, versinya bener nggak. Kalau iya, dia bakalan ngirim komen buat nge-spin sangat cepat supaya alatnya rusak, tapi juga sekaligus mengganti tampilan di layar supaya kelihatan bahwa putarannya itu normal gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu, oh malware-nya cara kerjanya seperti ini, dia mencari ini, dia begini gitu. Kita bisa tahu jadi kayak, oh berarti berikutnya kita ganti pakai sistem Linux atau kita kita taruh supaya PLC-nya terkoneksi ke sistem lain dulu, baru ke sistem pengontrolnya misalnya. Jadi kita bisa merancang bagaimana mempertahankan diri setelah kita paham gimana dia cara kerjanya. Atau kalau misalnya malware itu pakai exploit tertentu, kita bisa jadi tahu, oh dia ternyata mengeksploit SMB gitu. Terus kayak kalau begitu kita harus update semuanya, harus pastiin semua cabang udah diupdate komputernya, kayak gitu. Jadi dengan melakukan reverse engineering, kita paham malware itu melakukan apa, kita bisa planning defense-nya seperti apa gitu, dan di masa depan persiapan yang lebih baiknya lagi seperti apa. Nah, ini ada contoh artikel orang, nanti kalau mau baca bisa. Ini ada orang dia dikirimin malware sama seseorang, tapi ini cukup mudah gitu. Ternyata orangnya ceroboh, jadi dari namanya, dari handle-nya bisa ketemu siapa yang bikin gitu. Nah, ini contoh yang orang itu ceroboh. Dan sering, ini bukan cuma kejadian sekali dua kali ya kecerobohan ini, karena mungkin orang ini sudah membuat malware banyak banget gitu. Kadang-kadang dia 100 malware dia bikin itu bersih gitu. Tapi mungkin suatu saat dia lagi lupa, atau misalnya laptopnya, atau dia lagi nggak di rumah, pengen ngerilis malware pas dia lagi sambil liburan, pakai laptopnya dia, kebetulan ada namanya dia, itu kadang-kadang kejadian seperti itu. Jadi kecerobohan pembuat malware ini sering ada. Oke. Nah, ini saya akan memberikan contoh kisah reverse engineering aplikasi mobile. Ini udah entah bangkrut, entah tutup, entah gimana. Jadi aplikasi ini aplikasi pembaca buku atau majalah. Intinya kita beli majalah atau beli buku, nanti bisa dibaca di iOS. Internalnya itu sebenarnya di dalamnya dia pakai PDF reader doang. Jadi waktu kita beli langsung download PDF-nya, terus kita baca. Jadi sebenarnya kalau kita bisa masuk ke dalam ke aplikasinya, kita bisa copy aja. Kalau kita bisa masuk bisa pakai jailbreak atau yang lain, kita bisa pakai file manager, masuk copy filenya, atau kita backup seluruh iOS-nya, kita bisa ngelihat filenya di dalam file backup-nya itu. Nah, ini saya contohkan perkembangan aplikasi dan security-nya supaya bisa lihat peran reverse engineer dalam membongkar dan ngamanin sebuah aplikasi. Jadi pertama kali waktu di launch, aplikasinya pakai in-app purchase yang apa namanya, beli pakai App Store itu loh. Jadi kalau kita beli koin atau beli apa, tapi ini beli majalahnya langsung pakai in-app purchase. Tapi caranya nggak aman. Jadi in-app purchase itu ada dua cara. Yang pertama adalah on-device verification dan remote server verification. Sebenarnya kalau buat software yang kayak cuma sekedar game sederhana gitu ya, kadang-kadang game anak-anak, kadang-kadang mereka kayak udahlah, kalau ada yang mau mencuri juga silakan gitu. Nggak rugi, saya cuma ada koin doang gitu. Koinnya bahkan nggak bisa dibeliin apa-apa, cuma bisa dibeliin mungkin krayon virtual atau apa gitu. Nah, kalau majalah ini kan sebenarnya ada ya bukan fisik sih, ada kontennya yang harusnya di lock gitu. Tapi pertama kali mereka nggak pakai itu, mereka pakainya nggak pakai server. Pakai server itu memang ribet, harus tambah, ada yang program sisi servernya, ada yang memvalidasi dan sebagainya. Mereka pakai pengecekan on device saja. Nah, orang kalau udah jailbreak, install aplikasi buat ngehack in-app purchase-nya, terus kalau setiap kali buy, langsung sukses, langsung download. Servernya itu nggak memverifikasi apapun juga gitu. Nah, ini tuh nggak benar-benar melakukan RE ya, ini cuma sekedar lihat behavior programnya seperti ini, langsung ini, atau bisa juga disebut black box. Kalau masih mau disebut RE, ini black box benar-benar cuma lihat, oh kayak gini,
coba pakai ini, bisa jalan. Oke. Nah, aplikasinya diperbaiki gitu. Mereka pakai server akhirnya. Kalau nggak download, nggak bisa beli. Nah, tadi seperti saya bilang, enkripsinya itu enkripsi standar PDF. Nah, PDF-nya itu di-download di aplikasi, oleh aplikasi, passwordnya statik, sama semua. Untuk semua majalah atau e-booknya itu, misalnya A123 itu sama semua. Nah, jadi orang waktu buka pakai Hex Editor gitu, sebenarnya kelihatan banget nama passwordnya itu soalnya bahasa Indonesia yang sinar terang atau apa gitu, yang out of place gitu, kelihatan bahwa, oh ini pasti passwordnya. Orang orang cuma pakai Hex Editor aja, bisa tahu, oh ini semua passwordnya sama. Jadi satu orang bisa beli majalah, PDF-nya udah disebar aja ke orang lain gitu. Nah, orang lain juga kalau misalnya, oh saya majalah ini, saya ambil filenya, saya decrypt, saya kirim ke kamu deh, ketuker-tukeran gitu. Itu gampang, semua orang bisa mendecrypt karena tadi itu gampang sekali. Terus akhirnya diperbaiki di versi berikutnya. Setiap majalah atau buku itu passwordnya beda. Jadi ada ID bukunya atau ID majalahnya. Jadi mereka mungkin membuat password berdasarkan ID-nya itu. Tapi passwordnya itu waktu pertama kali ngedownload dikasih JSON kayak password .2 apa, terus file PDF dari mana gitu. Nah, itu nggak pakai SSL pinning. Kita pakai intercepting proxy, kita bisa lihat JSON-nya, kelihatan isi password-nya. Nah, sekarang orang butuh tool buat bisa ngelihat request-nya itu ya. Jadi ada yang pakai desktop, ada yang mungkin ada yang on device, tapi semakin rumit. Jadi semakin sedikit orang yang bisa nge-download sama nyebarin majalah digitalnya ini. Nah, berikutnya lagi, wah, ketahuan caranya user itu gimana ya? Karena user ini juga biasanya kan sharing-sharing di forum kayak, oh gini nih cara ngebongkarnya gitu ya. Programmernya juga lihat kan di forum itu kayak, oh ternyata kayak gitu gitu. Oke, sekarang JSON-nya di-encrypt. Nah, enkripsinya diganti gitu. Kalau kita sekedar intercept doang, nggak kelihatan tadinya misalnya apa, bukan passwordnya, bukan itu, passwordnya udah di-encrypt buat membuka PDF-nya. Nah, akhirnya orang harus ada yang mulai sekarang dibongkar, kayak gimana ini supaya dia dari situ bisa jadiin password PDF itu gimana caranya gitu. Nah, tapi ternyata setelah dilihat lagi, ini PDF-nya ini di-display pakai library PDF yang standar. Nah, itu tuh gampang di hook istilahnya. Jadi kita bisa intercept aja di fungsi ini. Ini fungsi open password with open PDF with password apa gitu. Tinggal itu ini saya bilang Frida, tapi sebenarnya toolnya bukan Frida tapi CYCRIPT. Itu semacam Frida juga dulu buat iOS yang bisa intercept gitu. Nah, ini udah mulai agak rumit gitu. Orang semakin sedikit lagi yang melakukan ini. Nah, versi terakhir, kode decrypt passwordnya di obfuscate. Jadinya susah ngebaca, passwordnya semakin susah, algoritmanya custom, semakin susah. Nah, di level ini, yang bikin kode programnya udah harus dibaca, yang mau nge-crack itu dengan seksama gitu, kayak, oh gimana caranya, algoritmanya apa, dia mengencrypt passwordnya gitu. Nah, sekarang di level ini kemarin udah ada pembaca komersial yang menawarkan PDF berbayar dan harga murah. Jadi dia kalau misalnya, oh udah tahu ini majalah populer atau majalah apa yang sangat populer, itu wah nanti banyak yang pengen kan. Akhirnya sayangnya beberapa tahun lalu saya lihat aplikasinya ini udah tutup gitu. Nggak tahu karena banyak banget yang ngebaca atau memang model bisnisnya kurang bagus atau mungkin kerjasama dengan berbagai pihaknya udah selesai. Nggak ada lagi aplikasi yang saya lihat udah. Nah, tapi di sisi lain orang yang ini kasihannya orang yang dulu jujur membeli, jadinya sekarang nggak bisa lagi membaca PDF-nya gitu karena aplikasinya udah nggak bisa di-download servernya gitu. Dan di sisi lain orang yang bandel yang tadinya nge-download majalah, nge-decrypt, malahan bisa baca majalahnya gitu. Tetap selamanya bisa dia baca karena udah dia decrypt sendiri gitu ya. Jadi reverse engineering ada dua sisi, kayak bagusnya dan nggak bagusnya. Nah, pelajaran dari yang kasus ini ya, kita sebenarnya perlu namanya secure software development life cycle. Ini topik yang terpisah ini kalau mau tahu lebih jauh.
Jadi intinya dari sejak awal itu udah harus dipikirin kayak masalah IAP, masalah gimana cara user membeli, gimana kalau user sharing account, gimana kalau user nge-sharing PDF, atau gimana. Contoh penanganannya, misalnya gini, gimana kalau user sharing account? Oh, bisa dibatasin misalnya dalam satu kali yang login cuma boleh dari 3 IP misalnya. Kalau misalnya ada lebih dari 3, berarti orang ini sharing. Jadinya harus di logout semuanya. Itu contoh penanganannya. Atau kayak, lah, kalau misalnya PDF-nya dicuri, gimana kan bisa aja semua orang download, decrypt, share. Oh, bisa dikasih watermark misalnya di PDF-nya. Jadi nanti ketahuan siapa ini yang nyolong gitu. Bisa nanti kalau dalam kasus tertentu tuh bisa eh, dituntut secara hukum gitu. Jadi kayak meskipun ada orang yang bisa mencuri, tapi kalau misalnya ada watermarknya, kita bisa mengejar secara hukum. Nah, itu contoh penanganannya. Nah, terus pelajaran berikutnya itu kalau sebelum dirilis, walaupun tadi udah ada berbagai pengamanan ya, kita tetap tes pakai reverse engineering buat lihat, oh aplikasinya udah eh, udah aman atau belum gitu. Karena ternyata kadang-kadang waktu ya nanti materinya ini akan saya share ya, bentuk PDF-nya atau bentuk RAW-nya juga juga nanti saya share bisa. Eh, produknya ini kalau udah dites dengan reverse engineering kita bisa 100% yakin atau 90% yakin lah bahwa oke, setidaknya untuk reverse engineering sederhana kita bisa mudah menangani kasus itu gitu. Terus ada produk namanya RASP, Runtime Application Self Protection. Ini bisa membantu nambah kesulitan. Jadi kayak kesulitan untuk reverse engineering ya. Jadi ada anti debug-nya, anti decompile dan sebagainya. Jadinya walaupun masih bisa, tapi itu tetap mempersulit gitu aja lah. Karena segala macam bentuk DRM ya, Digital Rights Management ini bisa dikalahkan. Misalnya tadi misalnya kayak udah proteksinya super hebat gitu ya. Ya udah misalnya aplikasinya di foto aja layar handphonenya gitu. Terus scroll lihat halaman berikutnya foto, lihat halaman berikutnya foto, terus nanti pakai software OCR disambung lagi semuanya gitu. Jadi apapun itu bisa dikalahkan, hanya apakah bisa kita buat lebih sulit. Oke. Nah, terus kalau mau belajar reverse engineering itu mulai dari mana? Pertama itu harus belajar dasar programming, karena ya itu tadi kayak kalau nggak tahu algoritma, oh ini ternyata algoritma bubble sort, ini quick sort, ini apa gitu. Kalau misalnya kita lihat tadi kode cuma loop doang isinya semuanya kayak ini ngapain ya gitu. Nah, kalau nggak ngerti algoritma dasar ya susah. Terus bahasa atau teknologi apa yang perlu dipelajari itu tergantung mau reverse engineer apa. Kalau mau reverse engineer malware, ya kita nggak bisa milih. Misalnya ada malware developer sekarang udah mulai pakai Go atau pakai Rust gitu. Nggak bisa kita bilang ke malware developernya, jangan bikin pakai Go dong, saya susah nge-reverse ya, kan nggak bisa. Jadi kayak harus belajar teknologinya itu gitu. Kalau cuma misalnya reverse engineering, misalnya ini aplikasi di kantor dibikin pakai teknologi Java. Tolong reverse engineer supaya nanti waktu dirilis tahu kelemahannya gitu. Nah, itu masih bisa milih. Tapi ya itu kadang-kadang biasanya nggak bisa milih, jadi kita harus paham secara umum berbagai teknologi. Nah, terus cara yang terbaik itu gimana? Ya sebenarnya praktis, nggak ada cara yang lain gitu ya, nggak ada shortcut yang benar-benar bisa gitu ya, walaupun udah tahu source code-nya, udah bisa dikasih source code dokumentasi apa, kalau nggak pernah latihan nge-reverse engineering dan latihan memahami program itu nggak bisa gitu. Nah, mengenai tool dan skill, ada orang yang suka setelah saya kasih tahu itu gitu bilang kayak ajarin dong pakai IDA atau ajarin pakai Ghidra atau apa gitu ya. Ya itu tuh cuma tool ya, kayak saya bisa ngasih tahu pakai Word ini begini caranya, itu hitungan jam udah semua fitur mungkin bisa saya ajarin, bicara bikin bold, cara bikin paragraf, cara bikin table of content, mail merge apa itu hitungan jam bisa lah semua. Nah tapi bisa ngetik Word itu bukan berarti bisa bakal jadi nulis buku atau nulis novel. Itu buat bisa jadi itu tuh butuh waktu bertahun-tahun. Jadi kayak ngajarin pakai IDA Pro-nya atau ngajarin Ghidra-nya itu bisa dalam hitungan jam gitu. Cuma
masalah memahami kode programnya itu yang bisa butuh waktu bertahun-tahun buat belajarnya. Terus kalau mau baca buku, ini ada beberapa yang lumayan oke. Ada Practical Reverse Engineering, ini udah membahas banyak banget hal. Terus Practical Malware Analysis, terutama yang berusaha reverse malware di Windows. Terus The Ghidra Book, ini sama, atau kalau mau pakai IDA Pro, itu ya IDA Pro Book gitu ya. Itu yang Ghidra ini free, yang IDA Pro itu kalau nggak punya lisensinya itu lumayan mahal, dengan semua di kompiler itu bisa beberapa ribu US dollar. Nah, kalau mau yang sifatnya course, ini ada yang dari Udemy, menurut saya sih kualitasnya agak kurang, tapi ya kalau misalnya buat perkenalan saja, supaya bisa nyoba-nyoba toolnya, tahu kayak, oh gitu cara menjalanin tool ini, cara jalanin tool itu, buat pemula itu masih oke lah, tapi untuk tingkat lanjutnya agak kurang. Terus Sans ada course-nya juga untuk malware analysis. Lalu ada yang namanya CTF, Capture the Flag. Banyak soal CTF butuh reverse engineering. Kategori band itu hampir semuanya butuh reverse engineering. Lalu tiap tahun ada CTF dan namanya Flare On. Ini fokusnya hanya pada reverse engineering. Ini setahun sekali, bisa ditunggu waktunya. Nanti informasi lebih lanjutnya bisa dibaca di blog saya. Arsip-arsip sebelumnya bisa diakses. Jadi Flare On ini reverse engineering biasanya 90%-nya itu tentang Windows. Jadi ini kalau misalnya udah selesai, kalau bisa menyelesaikan seluruh tantangannya, biasanya ada 10 sampai 12 tantangan lah kira-kira tiap tahun. Itu terakhir kita diminta kalau mau ngirimin CV itu boleh. Jadi kalau misalnya mau kerja di bidang security, ini bisa kayak pencapaian lah bahwa bisa melakukan reverse engineering flare on. Nah, terus mungkin ini pembahasannya mengenai masa depannya seperti apa sih? Sekarang kan pakai AI. Apakah bisa nanti AI ini yang reverse engineer, jadi langsung dari kode, langsung jadi program, langsung bisa menjelaskan ke kita ini bahaya atau enggak dan sebagainya gitu. Nah, menurut saya AI itu bakal membantu untuk reverse engineering, tapi masih panjang jalannya sampai mungkin tahun-tahun atau mungkin belasan tahun kemudian sampai bisa memahami proteksi yang kompleks. Dan proteksi ini kita semakin kreatif juga. Nanti mungkin dengan bantuan AI bakal lebih kompleks juga dan bakal susah oleh AI. Di sisi lain, AI-nya sendiri juga perlu di reverse engineer. Berbagai sistem yang memakai AI di reverse engineer. Ya. Nah, jadi saat ini kalau misalnya nyari-nyari udah ada yang pakai AI atau tepatnya yang LLM, Large Language Model, untuk membantu menjelaskan kode hasil reverse engineering. Jadi kayak misalnya tadi ada kode bubble sort gitu ya, itu bisa kadang-kadang Large Language Model itu bisa jawab, oh ini kode bubble sort gitu. Nah, tapi kalau kodenya dioptimasi, tadi itu kodenya tidak dioptimasi oleh compiler, jadi kelihatannya masih mirip begitu. Tapi kalau dioptimasi jadi kompleks, itu nggak bisa. Jadi perkembangan AI untuk reverse engineering juga cukup lambat, karena contoh datanya sendiri nggak banyak, nggak tersedia publik. Banyak orang yang ya malware researcher yang mana itu mereka punya hasil reverse engineering semuanya dilakukan internal, jarang yang publik. Jadi itu salah satu yang membuat nanti masih lama lah gitu. Nah, selain itu LLM saat ini, ChatGPT, Gemini, Cloud itu nggak mempunyai kemampuan komputasi aritmatika. Jadi kalau misalnya kita tanya pertanyaan aritmatika yang rumit, mereka jawabannya salah. Karena arsitekturnya sendiri ini nggak ada sesuatu buat bisa menjumlahkan, mengalihkan, dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya kita lagi mereverse engineer kode, misalnya EAX plus 4 atau EAX kali 8 plus 4 gitu. Itu tuh butuh perhitungan-perhitungan alamat dengan tadi EAX-nya adalah EBX kali ICX gitu. Nah, kalau ChatGPT yang versi Pro, yang versi ChatGPT 4 yang berbayar, itu kalau kita tanya misalnya 1.000.000 kali 500.000, dia bakalan mengenerate kode Python, kode Python-nya dijalankan,
dia ekstrak hasilnya gitu. Nah, untuk reverse engineering teorinya bisa juga gitu kayak mungkin large language modelnya ngambil kodenya dieksekusi diapain. Nah, tapi untuk bisa melakukan itu tuh panjang jalannya, masih menurut saya masih butuh waktu yang cukup lama sampai bisa benar-benar membantu. Nah, lalu banyak kita kalaupun AI pun membantu, bisa nanti suatu saat bisa membantu, menurut saya yang duluan kita butuhkan sekarang adalah reverse engineering terhadap aplikasi berbasis AI. Banyak aplikasi akan memanfaatkan AI sebagai komponennya. Contohnya yang kemarin si Rekap, itu ada pengenalan tulisan tangan. Itu pakai AI juga gitu, pakai handwriting digit recognition. Itu model yang sangat sederhana, udah terkenal, tapi mungkin saja sebenarnya mereka suatu saat ganti dengan model yang lain. Atau aplikasi bank, eKYC, Know Your Customer. Jadi kalau misalnya kita lagi buka aplikasi finansial, sekarang kadang-kadang kita diminta tolong kedip, tolong gerakan kepala dan sebagainya itu juga bisa di reverse engineer kayak, ini ternyata pakai model yang ini, ternyata model ini bisa dibohongin pakai foto kalau fotonya kita ubah jadi begini gitu. Itu contoh melakukan reverse engineering untuk bisa mencari kelemahan modelnya atau bisa kayak, ini bagus banget dia bisa misalnya text to speech atau speech to text hasilnya akurat untuk bahasa Sunda misalnya dan model AI-nya ada di aplikasinya mungkin malah itu bisa dicuri sama orang lain gitu. Itu pentingnya ngerti AI, ngerti reverse engineering, ngerti AI, apakah sesuatu itu bisa dicuri, apakah sesuatu itu bisa diakali. Nah, ini yang contoh yang saya lakukan kemarin, kalau mau lihat nanti di blog saya, itu ada pengenalan digit Sirekap. Yang apa namanya? Jadi modelnya bisa saya ekstrak, bisa dilihat di contoh kayak misalnya ada panduan Sirekap cara mengisi form yang kemarin pemilu itu gitu. Kalau misalnya formnya diisinya angka 7-nya seperti ini, apakah bakal kedeteksi seperti angka 7 atau seperti angka 1 gitu. Kita bisa ngetes. Saya buatkan aplikasi Android-nya, ngeload modelnya, kita bisa ngetes kalau menurut Sirekap ini bakal dikenali sebagai angka berapa gitu. Nah, itu contoh reverse engineering. Nah, terus ada lagi yang level yang saat ini rumit, masih riset ini sifatnya ya. Jadi ada yang pengen misalnya membongkar model AI-nya. Jadi contohnya misalnya dia pengen tahu ChatGPT itu memakai berapa layer atau ChatGPT itu ukuran ukuran tokennya berapa atau ukuran parameternya berapa banyak gitu. Nah, dengan menggunakan prompt-prompt tertentu, dengan menggunakan statistik, matematika, bisa dilihat hasilnya seperti apa. Ini masih riset yang tahap awal banget, jadi masih cukup jauh ya. Jadi ya, tapi sesuatu kalau misalnya ada yang tertarik riset AI, ini sesuatu yang bisa dilakukan di masa depan. Nah, jadi menurut saya reverse engineering sangat penting untuk security. Ini nggak mudah, menarik, penuh tantangan, dan menurut saya masa depannya masih cerah eh, karena yaitu tadi AI masih cukup jauh lah dari bisa bisa menggantikan orang yang melakukan reverse engineering. Belum lagi tadi ya contohnya lagi tadi kan saya waktu melakukan reverse engineering saya Pokemon gitu harus ada tetap orang yang bisa nyolder ngambil atau nyolder ekstrak datanya baru dikasih ke AI-nya mungkin jadi kayak masih ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh manusia. Nah, ini buat yang tertarik juga ada grup Telegram. Ini membernya banyak banget, kayaknya beberapa ribu. Tapi sebenarnya diskusinya agak kurang aktif, karena kalau ada yang melenceng dari RE, biasanya saya nggak bolehin, saya hapus conversation-nya. Ada 3.000-an membernya. Tapi kalau tertarik dan ada pertanyaan mengenai reverse engineering, bisa tanya di situ. Nanti kalau memang berhubungan dengan reverse engineering, bakal dijawab kok. Tapi kalau nggak, biasanya bakal dihapus. Oke. Terus ada beberapa blog yang bisa diikuti kalau tertarik reverse engineering. Saya punya blog yang bahasa Inggris, yang tinyhack.com ini yang bahasa Inggris. Saya punya blog yang bahasa Indonesia, blog compactbyte.com. Kalau cuma mau tahu tentang reverse engineering, kategori reverse engineering. Karena ini blognya
blog pribadi saya dari tahun 2003 kayaknya. Blog pribadi saya dan istri saya dari tahun 2003. Topiknya campur-campur, ada tentang security, tentang reverse engineering, tentang banyak hal lah. Terus ada situs juga yang saya suka, namanya Hackaday. Ini isinya tentang hardware hacking sebenarnya. Tapi untuk melakukan hardware hacking ini banyak banyak juga yang butuh reverse engineering. Jadi sering muncul topik reverse engineering juga. Dulu ada banyak blog-blog berhubungan reverse engineering, tapi sekarang tuh blognya mati semua. Saya tadi nyari ada di Reddit, kayaknya daftar blog reverse engineering, saya cek semuanya udah mati, nggak terakhir diupdate 10 tahun yang lalu gitu. Jadi kayak udah mulai sedikit yang menulis sepertinya. Tapi ini yang Ida Pro, ini karena dia masih jualan, dia masih terus posting di blognya. Setahu saya sering saya lihat masih posting di blognya. Terus ada ini juga yang topik tentang reverse engineering yang berhubungan dengan security. Ini masih cukup baru dan masih diupdate. Sama kalau mau mencari tulisan di Medium, kadang-kadang ada juga yang posting tentang reverse engineering dan mereka biasanya ngasih tag reverse engineering, jadi bisa dicari di situ. Oke, yang saya sharing kayaknya cukup itu aja. Sepertinya silakan kalau mau tanya jawab atau gimana? Izin Kak, mau bertanya boleh? Boleh? Ya, ini eh, tadi kan dibahas tuh mengenai yang ngambil program dari IC ya, Iya. hardware gitu ya. Nah, itu Hmm, caranya gimana tuh Kak, yang sampai di jumper-jumper pakai solderan gitu tuh tadi, Oke. mekanismenya tuh. Mohon Oke. pencerahannya Kak, terima kasih. Oke ya. Jadi ada beberapa cara kita bisa mengekstrak data dari sebuah IC. Oke, tadi pertama kali itu ya, kalau misalnya kita bisa dapetin dengan cara lain, lebih gampang pakai cara lain. Contohnya nih, tadi seperti saya bilang, softwarenya ada update-nya. Update-nya itu kan bisa di-download dari desktop. Kita bisa ambil dari desktopnya, waktu di-download dari websitenya, kita bisa ekstrak dari file file .exe yang mengupdate device-nya itu bisa. Atau kadang-kadang kayak router itu ada firmware-nya tinggal upload. Nah, jadi kita nggak usah ke chipnya sama sekali, kita bisa pakai yang kata firmware update-nya. Atau kadang-kadang di-update-nya dari handphone karena koneksinya pakai Bluetooth. Itu kita bisa bongkar aplikasi handphonenya. Nah, oke, kalau misalnya cara itu nggak berhasil, kita tergantung chipnya. Jadi boleh dibilang ada dua kategori. Pertama, satu itu ada di chip eksternal namanya flash chip. Yang satu lagi ada di dalam microcontrollernya sendiri. Jadi sebuah microcontroller biasanya sekarang itu istilahnya SoC, kayak sistem on a chip, tapi nggak juga sih. Sistem on a chip biasanya mikroprosesor. Yang microcontroller atau mikroprosesor itu kadang-kadang punya flash chip flash di dalamnya. Nah, kalau mau mengekstrak itu ada dua cara lagi. Pertama itu kalau kalau kita bisa mengakses programnya. Contohnya misalnya bisa dari serial port gitu. Kalau itu ada di tinyhack.com yang posting saya yang baru itu ada tablet misalnya. Saya mau ambil data dari saya mau mengambil bootnya dari chipnya itu. Saya kebetulan itu bisa pakai serial port, saya pakai serial port, terus habis itu datanya saya copy ke SD card. Oke, itu bisa. Kalau nggak bisa juga, chipnya itu kita harus tahu protokolnya apa. Jadi chipnya itu ada yang misalnya cuma pakai SPI, itu tuh cuma beberapa eh, kabel doang butuhnya, 4 kabel kalau salah. Nah, itu tuh kalau udah gitu pakai program, kita tinggal misalnya pakai Raspberry Pi atau pakai ada EEPROM programmer, kita bisa baca chipnya dan dapat isinya. Itu biasanya kalau yang kapasitasnya kecil. Terus ada lagi yang program yang kapasitasnya besar, pakai flash chip, itu kakinya ada banyak. Nah, itu tuh biasanya nggak gampang, harus dilepasin pakai solder chipnya, terus dimasukin ke eh, chip reader gitu. Jadi ada programmernya yang dari AliExpress atau dari mungkin di Tokopedia ada juga ya. Di situ ada bisa dibaca chipnya. Cara lainnya lagi adalah kalau boardnya itu punya interface namanya JTAG, JTAG, JTAG itu kita bisa pakai tool tertentu buat ngebaca memori. Kita bisa membaca status semua chip yang ada di dalam board itu, termasuk juga bisa mengekstrak memori dari flash-nya. Jadi intinya tadi tergantung chipnya jenis apa, tergantung koneksi yang tersedia apa,
Dan kadang-kadang itu juga tetap sangat sulit karena ada proteksinya. Dan kalau ada proteksinya, kadang-kadang ada yang menemukan exploit-nya di hackaday itu ada beberapa orang yang sudah menemukan exploit-nya. Jadi chip itu bisa dibikin setelah di write itu cuma jadi execute only, nggak bisa dibaca. Jadi sih tetap bisa jalan, tapi kalau orang berusaha eh, nyambungin kabel terus baca di read, nggak bisa kebaca. Nah, itu juga kadang-kadang harus pakai akalan, ada yang pakai voltage glitch, pakai apa supaya bisa kebaca. Jadi intinya tadi itu masih tergantung dari jenis chipnya apa. Kalau menurut saya kalau bisa tertarik sama ini bisa eh, misalnya beli dulu Arduino, beli ESP32, bisa chip-chip murah ini menurut saya relatif murah sekarang harganya ya. Kurang dari Rp50.000 atau kurang dari Rp100.000 lah untuk masing-masing board ini kita bisa belajar gimana nulis ke situ, gimana bacanya lagi. Dulu soalnya harganya tuh di atas 500.000 gitu waktu saya pertama kali belajar gitu. Sekarang chip-chip dengan board-board dari Cina itu jadi lebih mudah sekarang. Oke? Oke. Sama satu lagi Kak, mau Ya. bertanya Kak. Ini kasus PLC itu tadi Kak, ya sempat disinggung-singgung tuh. Jadi saya Ah, pernah ada project gini Kak. PLC itu dibuat oleh seorang programmer. Nah, baik itu di PLC-nya maupun di HMI-nya. Nah, itu di hmm, password tuh. Nah, hmm, suatu saat ada kita mau maintenance atau apa, ini programmernya udah meninggal nih. Ini ah, passwordnya nggak diketahui, nggak bisa ah, dibuka tuh sistemnya. Nah, itu ah. mau di reverse engineering-nya gimana tuh Kak ya? Untuk dari PLC-nya sendiri maupun di HMI-nya Kak. Karena sempat menyulitkan kita nih untuk proses maintenance alat Ah. tersebut Kak. Mohon pencerahannya Kak, terima kasih. Nah, itu pertama tergantung juga ya, ada beberapa PLC itu ada beberapa bug-nya. Ada teknik reverse engineering lain yaitu man in the middle attack. Jadi kita kita berusaha menggunakan apa namanya logic analyzer. Kita bisa baca setiap jalurnya itu ya, data apa yang lewat gitu. Nah, itu eh masanya itu passwordnya dibutuhkan buat mengupdate atau passwordnya dibutuhkan cuma buat operasionalnya atau gimana? Jadi gini Kak, kan kalau di PLC itu kalau setiap kita mau download atau mengupload program, ada Hmm. perbaikan program, itu kan kita kita download nih programnya dari komputer ke PLC gitu ya Kak. Hmm. Nah, begitu kita mau mendownload, mengupload dari programnya dari komputer ke laptop, ke Ah. PLC, itu dia minta password tuh. Nah, Ah. begitu oke kita di passwordnya kalau mau mengupload. Nah, sekarang kita mau narik nih program dari PLC-nya itu untuk kita bisa visualisasikan di komputer. Nah, itu di password Oh. juga sama programmer sebelumnya. Nah, itu kan udah meninggal tuh, jadi kita bingung. Wah, ini gimana nih ngebukanya? Nah, Karena kita kan saya nggak ngerti iya nih. iya. Ah. Ya Nah, pakai brute force nggak kena juga tuh Kak, pakai itu. Terus udah gitu di HMI-nya juga, kalaupun HMI-nya bisa kebuka, kita bisa tuh ngambil-ngambil dari situ tuh, maksudnya dari perilakunya PLC kita bisa tahu nih programnya apa. Ini masalahnya HMI-nya itu juga di password juga sama dia, gitu. oh, Jadi kita cuma pengen reverse tuh, ini passwordnya apa sih, baik itu di PLC-nya maupun di HMI, supaya kalau kebuka kita bisa maintenance program di dalamnya gitu Kak. nah ya, saya sendiri kurang punya pengalaman ya buat PLC-nya langsung gitu ya. Jadi saya kurang tahu di mana passwordnya disimpannya dan eh, seperti apa eh, prosesnya gitu. Nah, kalau HMI-nya sendiri kan ini program yang jalan di PC kan? Atau HMI-nya sendiri juga device khusus lagi? Jadi device khusus Kak, jadi dia kayak semacam konsol gitu kotak, jadi kayak Hmm, dia konekin ke PLC nih. Jadi apa yang ada di proses di PLC itu bisa divisualisasikan di ya, HMI. Nah, kita ya juga HMI-nya saya, eh, mau maintenance juga nih program di HMI-nya nih. Itu diprotek tuh di password. Tapi saya karena nggak ngerti ya proses reverse, saya juga belum tahu nih apakah Enscript programnya itu komplit atau tidak. Nggak tahu juga tuh. Yang penting gimana nih kita bisa tahu aja sih passwordnya aja nih supaya ya eh, ya. bisa Ya, jadi ngebuka kan aja gitu Kak. HMI yang buat PLC itu kan ada yang bentuknya program di PC yang dikonekin ke itu, ada juga device khusus yang memang connect ke
PLC-nya itu. Nah, kalau device khusus, ya kemungkinan besar biasanya itu ada flash memorinya dan harus diekstrak dari situ sih itunya biasanya kalau mau tahu passwordnya. Oh, yang di jumper-jumper kayak kakak tadi tuh ya, yang di apa? Iya, harus Oh, kayak harus gitu. harus harus kayak gitu ya. Terus Iya. kalau kita bisa tahu kaki-kakinya mana yang harus dihubungkan gimana tuh Kak? Kan kadang Nah, itu kaki-kakinya setiap tuh. setiap chip itu biasanya ada nomornya, ada nomor serinya. Masalahnya kadang-kadang sekarang yang chip-chip itu juga disembunyikan jadi diamplas gitu ya biar mereka Betul Kak, nggak iya ketahuan. betul. Heeh. Nah, itu kadang ya pertama-tama bisa dicoba dulu dicari di internet. Itu yang nomor satu gitu. Kalau misalnya tahu mereknya, tahu modelnya, kadang-kadang bisa dicari di internet, kadang-kadang ada yang nemu kelemahannya. Yang kedua, kadang-kadang bisa dilihat dari kalau misalnya di device yang dijual ke Amerika, itu mereka harus lolos namanya FCC, itu ada ID-nya, dan nanti bisa dicek di websitenya FCC itu ada laporan tentang foto PCB device-nya, dan kadang-kadang ada nomor serinya, apanya itu semuanya ada di situ, jadi bisa tahu chipnya ini jenis apa gitu. Nah, setelah tahu chipnya, nanti baru bisa diekstrak dari pin out-nya seperti apa, ini harus dihubungin kemana, ini harus dihubungin kemana gitu. Kayak gitu biasanya. Baik Kak. Sama satu lagi boleh Kak? Itu. Ya, Ya, ini tadi terkait yang function-function tadi tuh yang kayak bubble sort apa tuh ya. Nah, eh, kadang gini, kan function itu kan dia ngebundel program ya sebenarnya jadi satu rutin, subrutin gitu ya. Nah, eh, itu kadang kan kalau kita reverse kayak tadi kakak udah kebaca nih kode-kode programnya, tapi nama eh, fungsinya nggak bisa sempurna tuh. Jadi hmm. kode-kode run apa tuh tadi tapi kode-kode program yang tadi yang kali 4 itu kebaca semua. Itu kenapa ya Pak? Faktor penyebabnya kok nama fungsinya nggak bisa diekstrak secara sempurna gitu Kak? Eh, jadi waktu kita mengcompile sebuah program itu ada banyak opsinya. Salah satunya itu adalah apakah nama ini dibutuhkan oleh program lain. Jadi misalnya kalau kita punya library-nya punya fungsi buat uncompress gitu. Nah, program yang pakai library itu harus tahu namanya uncompress supaya nanti waktu dijalanin itu waktu manggil uncompress dia pergi ke fungsi yang ini yang dinamai uncompress ini. Nah, kalau misalnya eh, nggak ada namanya itu bakalan susah kecuali di oke. Jadi namanya itu dibutuhkan buat itu namanya buat proses linking. Nah, kalau bagian program yang lain itu tuh kalau misalnya nggak dibutuhkan oleh eksternal itu semuanya bisa dihapus namanya supaya ya memperkecil program gitu. Jadi sebenarnya ada juga opsinya kalau misalnya kita lagi compile program kalau pakai debug info semua namanya itu tetap disimpan. Kalau kita defaultnya kalau tanpa debug info semua nama kecuali bahwa jika nama itu dibutuhkan oleh eksternal maka tetap dipertahankan gitu. Nah, kalau di bahasa C, orang-orang kadang-kadang nggak paham kalau misalnya pakai static itu artinya itu tuh hanya untuk internal saja dan kalau misalnya nggak static itu artinya boleh diakses dari file lain. Jadi kadang-kadang ada yang kelihatan, ada yang enggak, tergantung itu tadi dibutuhkan oleh komponen lain atau enggak gitu. Jadi tergantung programmernya ini ngompilnya gimana gitu loh. Baik Kak, terima kasih. Oke. Ini ada yang nanya juga, apakah RE hanya khusus eh, untuk aplikasi software dia tidak fokus ke website atau web aplikasi. Jadi ya em, kalau web aplikasi biasanya kita nggak punya source code-nya. Jadi kita susah melakukan reverse engineering. Tapi ada dua juga yang bisa dilakukan. Terdiri dua hal juga ya. Pertama, di website itu ada yang JavaScript yang jalan di browser. Nah, kadang-kadang website itu ada yang mengencrypt dan melakukan sesuatu itu di client side. Biasanya ini nggak aman, biasanya, tapi nggak selalu juga. Nah, kita bisa mempelajari dari JavaScript ini, misalnya kayak kita buka contoh contoh aja nih, saya pernah masuk pentest aplikasi. Saya lihat adanya cuma login page doang. Terus tapi ada namanya app.js. Terus saya buka file JavaScript ini, terus kelihatan ada kayak /admin/reset password. Jadi ini adalah single page application. Di situ semua aplikasi ini ke path-nya apa aja kelihatan gitu. Nah, itu juga termasuk reverse engineering dari yang app.js yang udah di minified ini kita bisa baca oke seperti ini. Jadi ternyata ada /ini ternyata nggak pakai password saya bisa masuk ke situ gitu. Ini contoh dari yang client side. Terus kadang-kadang juga
kita bisa dapetin kode servernya. Jadi misalnya ada nama .git gitu ya. Ternyata kode servernya itu kita bisa baca. Kadang-kadang itu bisa kita pahami juga. Dan kalau itu nggak butuh reverse engineering, sekedar baca source code. Kadang-kadang juga kita bisa ngedownload file jar-nya misalnya. File kalau misalnya kita lagi ngetes website yang berbasis teknologi Java, di situ ada file jar-nya. Kita bisa ambil file jar-nya, bisa kita decompile, kita bisa lihat kodenya seperti apa. Jadi waktu pentest website biasanya kita tidak melakukan reverse engineering, tapi kadang-kadang itu tadi ada kode di client side, entah itu enkripsi, entah itu apa, itu bisa kita baca juga. Dan kadang-kadang kita bisa dapetin source code-nya dari server. Kadang-kadang itu file jar atau file DLL-nya .NET, dan itu bisa di reverse engineer juga. Jadi nggak selalu bisa dan nggak selalu butuh reverse engineering, tapi kadang-kadang juga butuh untuk yang website. Oh, berarti Kak, untuk ngecek bahasa pemrograman apa saja yang dipakai untuk server atau Anda di website-nya itu termasuk reverse engineering berarti juga ya? Iya, boleh dibilang gitu. Itu sekedar pertamanya cuma sekedar tahu teknologinya apa gitu. Iya, bisa seperti itu. Sini ada yang nanya lagi. Ketika melakukan RE, kadang memerlukan catatan yang supaya tidak lupa, bisa memberikan flowchart suatu progres satu fungsi. Bagaimana pencatatan proses RE? Kalau saya sendiri biasanya sih semuanya saya lakukan di dalam tool-nya ya. Kayak misalnya baik IDA, Ghidra itu ada fungsi comment. Kita bisa ngasih komentar, ada fungsi buat coloring function. Jadi fungsinya bisa kita kasih warna, misalnya warna hijau ini semua yang berhubungan dengan enkripsi atau gimana. Dan sisanya paling saya tulisin aja di notepad seperti apa gitu. Tapi biasanya 90% saya langsung lakukan di situ. Jadi kayak fungsi ini kayaknya kayaknya fungsinya ini fungsi enkripsi. Saya kasih nama encryption underscore maybe gitu, karena saya masih belum yakin gitu. Kalau misalnya nanti saya cek lagi, bener gitu, baru saya redeem lagi gitu. Jadi semuanya tuh di dalam toolnya langsung kalau saya cara pendekatannya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Izin Pak Yohanes. Halo. Ya, halo. Jadi luar biasa ya pemaparan materi tadi dari Pak Yohanes ya. Jadi ini kan sebenarnya saya melihat reverse engineering ini saling cover mengcover gitu ya. Apa dari sisi programmer kan mereka berusaha untuk membuat aplikasinya itu tidak bisa di reverse gitu ya. Sementara kalau dari sisi pelaku reverse engineering itu berusaha membongkar program tadi sehingga prosesnya bisa dibaca dengan jelas gitu ya, flow-nya, proses bisnisnya ya dan lain sebagainya. Nah, jadi Ya. pertanyaan saya Pak, kira-kira ada enggak kasus yang pernah membuat Pak Yohanes itu sampai menyerah gitu? Wah ini udah kayaknya ini nggak bisa saya reverse ini deh. Jadi contohnya salah satunya Pak Yohanes tadi sampaikan itu kadang ada fungsi atau variabel tertentu yang tidak bisa diakses gitu. Misalkan karena dibuat jadi static function gitu kan. Jadi kira-kira apa lagi nih? Misalkan upaya-upaya yang selanjutnya dilakukan oleh seorang programmer agar codingnya itu nggak bisa di reverse gitu. Mohon petunjuknya Pak Yohanes. Oke, jadi sejauh ini sih semuanya bisa ya, cuma apa namanya butuh waktu. Kalau kadang-kadang kalau ada pekerjaan pen testing, bentar kayak sorry kayak ada paket di depan, saya mau kasih tahu dulu. Oke, jadi misalnya pekerjaan pen testing cuma 2 hari, tapi dibilang harus reverse aplikasi ini gitu. Nah, kadang-kadang itu nggak cukup waktunya. Jadi itu apa namanya? Kalau kayak gitu ya udah saya bilang ini nggak cukup waktunya. Kalau itu, tapi kalau bisa dikasih waktu lebih, itu apa namanya bisa bisa dilakukan gitu. Jadi kalau kita pakai ini beberapa teknologi saat ini lebih susah di reverse dari yang lain. Misalnya kalau pakai oke, sebentar aja ada apa tuh tukang paket masih Oh iya iya di iya, depan. silakan Pak, silakan silakan.
Oke, maaf. Ya, jadi sebenarnya sejauh ini belum ada yang tidak berhasil di reverse engineering, hanya jika karena keterbatasan waktu saja. Jadi kalau diberikan waktu, hampir semua hal di bumi ini tuh bisa di reverse engineer. Nah, yang jadi masalah itu kalau waktunya kurang. Beberapa teknologi saat ini lebih sulit di reverse dari yang lain. Contohnya kayak Flutter atau Rust atau Go itu susah di reverse engineer. Tool-toolnya baru mulai catch up sekarang. Contohnya yang Go itu tadinya susah di reverse engineer, tapi misalnya Ghidra versi terbaru, Ida Pro versi terbaru itu udah mulai bisa mereverse engineering program-program yang ditulis dengan Go. Jadi pertama tergantung teknologinya tadi ya. Kadang-kadang beberapa teknologi itu membuat reverse engineering lebih susah. Tapi kalau dari sisi programmer sendiri, sebenarnya menurut saya reverse engineering itu nggak terlalu penting dalam arti begini. Kalau program kita aman, kalau di reverse engineering pun itu nggak apa-apa gitu. Jadi keamanannya bukan karena programnya rahasia, tapi karena misalnya kita pakai enkripsi, pakai kriptografi, itu yang membuat programnya jadi aman gitu. Bukan karena kodenya disembunyikan. Tapi beberapa kode, karena tadi itu tujuannya buat melindungi misalnya, tadi yang kata contoh majalah tadi, harus di-encrypt dan enkripsinya harus dilindungi. Kalau supaya aman dan kalau programnya nggak paham assembly, nggak paham apa ya, itu ya pakai produk yang seperti saya sarankan tadi namanya RASP, Runtime Application Self Protection. Itu ada beberapa produknya, sayangnya belum ada dari Indonesia. Saya pengen bisa bikin produk seperti itu. Ada beberapa dari Amerika dan dari Korea juga ada. Jadi cara paling gampang itu tadi dimasukin ke software RASP, nanti bakal di-encrypt supaya bukan di-encrypt ya, di-obfuscate supaya lebih aman. Dan kadang-kadang mereka pakai enkripsi juga, terus pakai runtime-nya nanti di-decrypt dengan key yang sulit gitu. Jadi jawabannya itu tadi pakai tool tambahan. Kecuali kalau memang programmernya ngerti assembly sampai level bawah, itu bisa dia ngubah-ubah sendiri programnya supaya di compilernya tuh bingung gitu. Jadi kalau di decompile hasilnya membingungkan gitu. Oke? Oke, oke. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Yohanes ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi. Jadi kita masih ada 1-2 pertanyaan lagi. Silakan teman-teman bisa dengan raise hand ya atau langsung mengaktifkan mic. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Ya, atau kalau saya mau ditanyain di grup reversing juga boleh, atau Oke. di grup KLIGU-nya juga boleh. Nanti kalau misalnya sekarang mau persiapan berbuka puasa, nggak Oke. apa-apa. Karena ini juga saya lihat sudah menunjukkan jam 5:30 ya. Sebentar lagi Ya, kita jam 6 kita akan berbuka puasa. Jadi mungkin itu saja untuk sesi webinar kita. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Yohanes sama-sama atas Pak. waktunya yang ini luar biasa ya materi yang dipaparkan oleh Pak Yohanes di hari ini tuh wah mantap lah. Jadi kita dapat pengetahuan-pengetahuan baru dan diharapkan apa yang disampaikan sama Pak Yohanes ini bisa kita implementasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin itu saja untuk sesi webinar kita dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi untuk sesi webinar kita di minggu depan oleh narasumber yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Yohanes. Saya bisa tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih semuanya. Mohon izin saya tutup untuk Zoom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Pak Wah, Nugroho juga. Pak terima Zul. kasih Pak Toto. Ya, Sampai ketemu besok di pertemuan berikutnya, Pak. ya, siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih.